Setiba di Pasuruan, setelah dari Solo untuk mengabarkan penolakan rakyat Pasuruan pada sang raja, Said Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya, lalu meneruskan perjalanannya ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Batek, Mojo Agung, Jombang, beliau jatuh sakit, kemudian wafat dan dimakamkan di sana. Tidak diketahui dengan pasti tahun kewafatannya. Istri Mbah Sulaiman yang sedang hamil tua itu terus menunggu kedatangan sang suami. Yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang. Dia memutuskan untuk mencari Mbah Sulaiman. Dari Pasuruan ke Sidoarjo, Surabaya, lalu ke Malang. Akhirnya ia melahirkan di Desa Mendit, dekat Pemandian. Namun bayinya langsung meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Woksuru. Istri Mbah Sulaiman ini tetap tidak putus asa. Dia terus mencari Said ke arah selatan, menuju Desa Sawojajar, Malang bagian timur. Tapi Malang tak dapat ditolak. Ia meninggal dunia sesampainya di Desa Grebek. Menurut versi lain, ketika pergi ke Solo untuk memenuhi panggilan raja, Mbah Sulaiman tidak sampai ke Solo. Beliau jatuh sakit di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Batek, Mojo Agung. Selama masa sakitnya, beliau dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif, sampai beliau memenuhi panggilan Tuhan. Selama berada di Mojo Agung dalam rawatan Mbah Alif, Mbah Said Sulaiman berdoa kepada Tuhan, kalau pertemuannya dengan Raja Solo dianggap baik dan bermanfaat, maka beliau memohon agar dipertemukan. Tetapi jika tidak, maka beliau minta lebih baik wafat di tempat itu. Akhirnya permintaan yang kedua dikabulkan oleh Allah. Beliau tidak sampai bertemu dengan Raja Mataram dan wafat di Mojo Agung. Adipati yang disuruh menjemput Mbah Said mengirim surat kepada Raja Solo bahwa dirinya tidak akan kembali ke Solo dan memilih menetap di Mojo Agung untuk menjaga makam Said Sulaiman. Sang Adipati tetap tinggal di Mojo Agung hingga meninggal dunia dan dimakamkan di sana pula. Hasil jeripayah Mbah Said dalam segala usahanya membawa berkah amat besar bagi kehidupan beragama kaum muslimin sampai sekarang. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan, telah menorehkan napak tilas terciptanya, apa yang kini kerap disebut dengan kentalnya moralitas agamis dan budaya pesantren. Beliau berjasa mendirikan pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, juga menurunkan pewaris-pewaris perjuangannya. Para pewaris perjuangannya termasuk para ulama pemangku pesantren-pesantren besar, mulai dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Sidoresmo dan Pondok Pesantren Al-Muhibbin Surabaya, sampai Pondok Pesantren Syekhona Holil Bangkalan. Dari istri pertamanya di Krapyak, Pekalongan, Said Sulaiman dikaruniai 4 orang putra, yaitu Hasan Abdul Wahab, Muhammad Bakir makamnya ada di Geluran sepanjang Sidoarjo, dan Ali Akbar. Keturunan Said Sulaiman dari jalur Abdul Wahab banyak yang tinggal di Magelang dan Pekalongan. Sedangkan keturunan beliau dari jalur Muhammad Bakir berada di Krapyak, Pekalongan. Abdul Wahab dikenal sebagai pejuang yang gigih melawan penjajah, Portugis dan Belanda. Begitu pula Hasan, Said yang masyhur dengan sebutan Pangeran Agung. Ini juga sosok pejuang pembebasan tanah Jawa dari cengkeraman Kompeni Belanda. Melalui jalur Said Ali Akbar, banyak terlahir ulama-ulama pemangku pesantren di Jawa Timur. Sebut saja Sidogiri, Demangan, Bangkalan, dan Sidoresmo, Surabaya. Sampai kini, makam Said Ali Akbar tidak diketahui. Konon, karena kegigihannya menentang penjajah, ia selalu diburu oleh Kompeni Belanda. Suatu ketika, Belanda berhasil menangkap Ali Akbar dan akan dibuang ke Belanda dengan menggunakan kapal. Tapi di tengah pelayaran Said Ali Akbar hilang. Anehnya, ia muncul lagi di Sidoresmo. Untuk kedua kalinya beliau ditangkap tentara Kompeni dan dibawa ke Belanda. Tapi seperti semula beliau menghilang di tengah pelayaran dan kembali ke Sidoresmo. Kemudian, untuk ketiga kalinya beliau ditangkap dan dibawa ke Belanda. Tidak seperti penangkapan sebelumnya, Ali Akbar tidak kembali ke Sidoresmo. Dia terus menghilang. Konon beliau lari ke Tarim di Hadramaut, kampung para wali di mana kakeknya, Abdurrahman Basyaiban, dilahirkan. Said Ali Akbar meninggalkan 6 putra yang kelak menjadi penerus jejak kakeknya, Mbah Said Sulaiman. 1. Said Imam Ghazali, makamnya di Taunan, Pasuruan. 2. Said Ibrahim, makamnya di Kota Pasuruan. 3. Said Badruddin, makamnya di sebelah Tugu Pahlawan, Surabaya. 4. Said Iskandar, makamnya di Bungkul, Surabaya. 5. Said Abdullah, makamnya di Bangkalan, Madura. Dan 6. Said Ali Asghar, makamnya di Sidoresmo. Dari Said Abdullah, terlahir pewaris-pewaris perjuangan Said Sulaiman, yang memangku pesantren seperti Sidogiri dan Demangan, Bangkalan,
yang masing-masing telah memiliki ribuan santri. Sedangkan keturunan Mbah Said Sulaiman dari Ali Asghar di Surabaya telah menguasai 2 desa, Sidoresmo dan Sidosermo. Sekarang di 2 desa ini terdapat sekitar 28 pondok pesantren. Semuanya diasuh oleh keturunan Said Sulaiman. Said Ali Asghar juga menurunkan ulama-ulama pemangku pesantren di Tambak Yosowilangun. Sedangkan dari istrinya yang kedua, Putri Mbah Sholeh Semendi, Said Sulaiman mempunyai beberapa putra, di antaranya Kiai Ahmad Lebak Pasuruan. Dari istrinya yang ketiga di Malang, beliau mempunyai putra Said Hazam. Tetapi menurut riwayat lain, Hazam adalah putra Mbah Sulaiman dari istri yang kedua Putri Mbah Sholeh Semendi. Konon, Mbah Said Sulaiman membabat Sidogiri. Atas titah dari Sunan Giri, beliau harus berjuang habis-habisan untuk membabat Sidogiri. Tidak sekadar bekerja keras menebang pohon-pohon Sidogiri yang masih berwujud rimba, tapi juga harus bertarung melawan bangsa jin, sebab Sidogiri yang saat itu masih sangat angker dan menyeramkan, menjadi sarang makhluk halus dan markas para dedemit, jin. Sayang beliau keburu mangkat saat melakukan perjalanan ke Jombang, sebelum perjuangannya yang penuh pengorbanan ini berhasil dengan sempurna. Setelah wafatnya Said Sulaiman, tidak ditemukan data yang kuat mengenai pelanjut perjuangan beliau. Dalam membabat Sidogiri, jejak sejarahnya hilang dan baru tercatat sejak periode Kiai Aminullah. Ada 2 versi mengenai tahun berdirinya pondok pesantren Sidogiri. Dalam satu versi, Sidogiri didirikan pada tahun 1745. Dalam catatan lain, pondok pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1712. Tahun 1712 adalah tahun paling dekat dengan masa hidup Said Sulaiman. Sebab seperti disebutkan di muka, beliau membabat Sidogiri pada usia senjanya. Belum sempurna pembabatan Sidogiri, Said Sulaiman keburu meninggal. Sedangkan beliau hidup pada masa Untung Surapati, yang meninggal tahun 1705. Sedangkan tahun 1745 diperkirakan masa hidup Kiai Aminullah. Jadi, kemungkinan besar, usia pondok pesantren Sidogiri 255 tahun. Pada tahun 2000, adalah terhitung sejak periode Kiai Aminullah ini. Kiai Aminullah adalah seorang santri yang berasal dari Bawean. Menurut satu riwayat, beliau menikah dengan Nyai Masturah binti Rafi'i bin Umi Kulsum, binti Hazam bin Said Sulaiman. Bersama Nyai Masturah, Kiai Aminullah menetap di Sidogiri. Namun menurut riwayat yang masyhur, di kalangan keluarga Sidogiri, berdasarkan catatan silsilah, Kiai Aminullah menikah dengan Nyai Indah binti Said Sulaiman. Menurut riwayat ini, Kiai Aminullah adalah menantu langsung Said Sulaiman. Kiai Aminullah sendiri adalah figur abid ahli ibadah yang senang berkhidmah. Bahkan sehabis sholat tahajud, beliau istiqamah mengisi jeding masjid-masjid di sekitar Sidogiri. Hal ini terus beliau lakukan sampai 4 tahun.